Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Uji coba pesawat kecil di Bandara VVIP IKN sukses dilakukan hari ini. Di bandara, dan tadi baru saja kita melakukan proving flight uji coba pertama kali landing pesawat, dan insya Allah selanjutnya Pak Basuki yang berperan untuk menjadi 3000. Proving flight itu tidak hanya untuk landing, tapi juga traffic jalur lain ya, jalur trafficnya karena dekat dengan Samarinda dan Balikpapan. Walaupun dengan kondisi gerimis kita bisa capai 1025 meter panjang lari, yang targetnya nanti awal September menjadi 2200, kemudian terminalnya sudah jadi, apronnya sekarang sudah jadi, tinggal nanti taxiway-nya. Untuk itu insya Allah cuaca tetap mendukung, kami melakukan TMC untuk bisa 2200. Menjadi 3000 bulan Desember ya. Nusantara baru, Indonesia maju! Proses uji coba yang dilakukan adalah landing dari sebuah pesawat kecil, yaitu pesawat Beechcraft Super King B200. Nah, pesawat ini buatan Amerika dengan kapasitas 13 penumpang. Tadi dilakukan proses landing, kemudian yang kita lihat di sini memang penyelesaian dari Bandara VVIP belum sepenuhnya. Oleh itu, landing dilakukan oleh pesawat kecil karena jalur yang sudah tersedia baru sekitar 1000-an meter ya. Nah, dengan nanti pada awal September, sesuai dengan informasi Pak Menteri Perhubungan dan juga Pak Basuki tadi, bahwasannya di awal September akan menjadi 2200 meter ataupun 2,2 kilo. Dan terakhir nanti di bulan Desember, maka keseluruhan dari jalur ataupun runway yang sudah disiapkan di sini akan menjadi 3000 meter. Dari itu, pesawat-pesawat besar pun sudah dapat mendarat di Bandara VVIP IKN. Dari landasan yang dapat kita lihat di sini, ini ada di YouTube-nya Art of Antics, bisa dilihat langsung di media sosial beliau. Nah, kita hanya ambil beberapa screenshot di mana ada pengaspalan terhadap jalur runway yang sudah selesai sebagian dan sebagian lagi masih dalam tahap pekerjaan. Beberapa lapis kalau kita lihat aspal dibuat di landasan pacu ini tentu untuk keselamatan penerbangan dan sesuai dengan operasional penerbangan itu sendiri. Bandara VVIP berada di sekitar Penajam ya, Pasir Utara, dan berjarak kurang lebih kalau nanti tolnya selesai adalah 15-20 menit saja ke IKN ataupun ibu kota Nusantara. Selain dari landasan pacu, yang sedang dikerjakan juga saat ini adalah pembangunan penyelesaian dari terminal VVIP serta menara ATC ya, ataupun Air Traffic Control. Di sore hari ini memang selain Pak Menteri, terdapat juga beberapa para pekerja petugas yang bersama-sama memantau dari proses uji coba landing dari pesawat PKCAO. Nah, pesawat ini dimiliki nampaknya oleh airline, ini Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, mungkin di bawah Departemen Perhubungan ya, kemudian terregistrasi dengan kode PKCAO. Nah, PK kan itu adalah kode dari pesawat Indonesia. Kemudian lagi pesawat ini dibuat oleh perusahaan Beechcraft namanya. Perusahaan ini adalah perusahaan dari Amerika ataupun US company yang memang membuat pesawat-pesawat seperti ini, biasanya dipakai oleh para mungkin pengusaha ya, ataupun juga untuk kepentingan pribadi ataupun pesawat pribadi, private jet, kurang lebih seperti itu. Ini tipenya tadi BG200 ya, GT. Langsung saja ke websitenya Beechcraft ya. Di sini kita akan lihat profil dari pesawat ini. Beechcraft Super King Air ya B200 merupakan bagian dari lini pesawat turboprop ganda yang diproduksi oleh Beechcraft. Adapun spesifikasi dari pesawat ini memiliki kecepatan 536 km per jam, beratnya kurang lebih 3,5 ton, rentang sayap 16 meter, panjang 13,34 meter, tinggi hampir 5 meter, dan luas sayap 28,2 meter. Lalu jumlah penumpang yang bisa diangkut adalah 13 penumpang ditambah 1 orang lagi yang berada di samping pilot ya. Jadi bisa duduk di depan. Kurang lebih seperti itu dari
profil pesawat yang tadi sore diuji coba di Bandara VVIP IKN, uji coba landing. Nampaknya juga kita lihat tadi pesawatnya take off di landasan pacu yang sudah selesai sebagian. Lalu di sekitar area terminal di Bandara VVIP juga ada patung Garuda take off. Patung ini baru ya dan juga baru selesai. Modelnya adalah seperti ini, bisa dilihat di kanalnya Borneo Tube ya. Di sini patung Garudanya ada di bagian atas dengan sayap-sayap ke arah bawah serta memiliki tekstur Garudanya akan naik ke atas ya, ataupun akan take off seperti itu. Posisinya dekat dengan terminal VVIP dan juga VIP Bandara IKN. Di manakah letak dari Bandara VVIP IKN? Kita akan lihat di peta ini. Ini adalah Bandara Sepinggan ataupun Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sam yang ada di Balikpapan. Kemudian ke arah IKN kemarin sudah tersambung dengan tol Balikpapan Samarinda ke seksi 3A, 3B dan juga 5A. Nah, 5A sendiri itu adalah jalan tol yang paling ujung saat ini yang telah diselesaikan beberapa waktu lalu bagiannya. Kemudian tersambung dengan jembatan bentang panjang Pulau Balang, jembatan bentang pendek, dan sampai ke arah lokasi Bandara VVIP. Jadi kurang lebih berada di sini ya. Yang garis lurus ini adalah perkiraan kita pada waktu itu saat menentukan runway. Nanti kita akan lihat lebih detail. Nah, untuk terminal berada persis di belokan jalan yang ada di sini ya, di sekitar tadi ada rumah adat di situ. Hanya saja ini adalah image Google. Biasanya Google membutuhkan waktu cukup lama untuk mengupdate, terutama daerah-daerah yang memang berada jauh dari jangkauan dan jarang dilewati. Di sini hanya terdapat dump truck ya yang dipersiapkan untuk pembangunan tahap awal dari Bandara VVIP. Baik, kita akan lihat kondisi dari runway pada saat kita bisa melihat di peta Google. Pas di sini, jadi runway-nya nanti akan memiliki panjang 3.000 meter, yang tadi baru selesai 1.000-an meter ya. Dan ada titik penanda dari runway kurang lebih ukuran jarak ya. Nah, tadi itu adalah terminal VVIP dan VIP. Di sini ada STA 0750, berarti titik mulai ataupun awal runway ada di sana. Kemudian ini adalah akses jalan menuju ke perkebunan yang ada di sekitar Bandara VVIP. Kalau dari atas yang kita lihat di sini memang tanah yang ada ini ditanami tadinya dengan tanaman-tanaman hutan industri yaitu kelapa sawit. Di sini terdapat terminal VIP dan VIP plus satu lagi menara ATC ya. Kemudian di sekitar terminal juga ada yang namanya tadi Garuda Take Off. Nah, ini adalah akses tol 5B. Kemudian tol ini nanti akan punya jalur atau akses langsung menuju ke bandara sehingga mempercepat mobilitas para pejabat negara menuju ke IKN di sekitar sini. Jadi apabila tol seksi 6A, 6B, kemudian 5B selesai, maka waktu tempuh menuju ke IKN dari bandara ini sekitar 15 sampai 25 menit. 20 sampai 25 menit ya. Baik, sebelumnya yang pernah kita lihat ya di beberapa video di sini persiapan dari Bandara VVIP kurang lebih mungkin 3 minggu sampai 4 minggu yang lalu sudah ada pengecoran dari runway. Nah, ini posisi runway yang tadi kalau di image Google kita lihat ada STA-nya ataupun jarak-jaraknya. Lalu dari runway ke arah sana sedikit kita dapat lihat itu gedung terminal VVIP dan VIP yang sedang dikerjakan di belokan ya. Kalau di peta Google di bawah pohon rindang namanya. Nah, panjang dari runway seharusnya memang adalah 3.000 meter ataupun 3 kilo sehingga nanti dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar termasuk A380 dan Boeing 747. Nah, mungkin juga Pak Presiden Putin ingin ke sini membawa Antonovnya bisa dilayani oleh bandara.
Agak ke arah belakang dari terminal VVIP ke sana itu ada semacam menara, itu adalah menara ATC yang dipersiapkan untuk pengendalian lalu lintas udara ya, air traffic yang ada di sini. Karena secara lokasi tidak berada jauh dari Bandara Sepinggan atau juga Bandara Pranoto yang ada di Samarinda. Ujung dari runway kalau kita lihat di sana hampir mencapai Teluk Balikpapan. Jadi memang cukup panjang. Nanti akan ada taxiway setelah runway dan kemudian ada ke arah apron. Pembangunan ini juga dipantau selalu progresnya oleh Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya. Meninjau progres pembangunan bandara. Selain meninjau langsung di lapangan, saya juga melakukan rapat dengan semua stakeholder di lapangan. Tantangan terbesar adalah cuaca. Maka kita harus pastikan bahwa selama 1 bulan terakhir ini kita upayakan dengan manajemen cuaca untuk tidak terjadi hujan. Dan kami tidak ingin mengambil risiko karena landas pacu ini adalah betul-betul mengutamakan aspek keselamatan. Dari media sosialnya salah satu sahabat kita Borneo Tube dan juga RO Antik kita bisa lihat di sini gedung terminal VVIP dan VIP. Yang panjang ini nampaknya VIP ya. Kemudian yang agak lebih pendek itu VVIP. Mungkin boleh dikoreksi teman-teman semua. Nah, secara desain adalah seperti ini. Nanti pesawat-pesawat akan parkir di sekitar gedung terminal dan ada belalainya ya di sini. Tetap area ini hijau ya, banyak tanaman, kemudian juga area-area konservasi air, embung-embung karena konsep dari IKN sendiri adalah Smart Forest City. Pesawat-pesawat yang parkir di sini baru Garuda ya, yang kita lihat nanti akan ada pesawat-pesawat kecil, pesawat pribadi dan juga pesawat-pesawat dari negara lainnya. Ini gedung terminal tadi VVIP dan VIP yang sedang dalam tahap pembangunan. Nampaknya untuk akses jalannya di sini sudah dicor dengan baik, bisa dilihat lebih detail di Borneo Studio. Untuk desain dari terminal dapat kita lihat atapnya itu agak tajam-tajam dan memang mengadopsi kearifan lokal ya ataupun budaya Kalimantan sendiri dengan rumah-rumah adat yang ada di sekitar sini. Jadi benar-benar lebih menyatu dengan wilayah yang ada. Tampak di bagian depan itu adalah salah satu gedung terminal. Kemudian ada steger-steger untuk penyelesaian bagian sisi atapnya. Di area bagian depan masih berupa ada tanah-tanah dan juga pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan. Lalu ada area-area yang bisa dimanfaatkan untuk parkir karena sudah dicor ya, dan bisa dimanfaatkan oleh para pekerja yang ada di sini. Ini pekerjaan-pekerjaan terkait penyelesaian bagian plafon-plafon karena atapnya sudah selesai. Bendera-bendera Indonesia ya, ini dalam rangka juga peringatan 17 Agustus, bendera-bendera juga dipasang di beberapa lokasi pembangunan tentunya untuk mengenang jasa para pahlawan. Nah, ini kondisi-kondisi sebelumnya pada saat kunjungan dari Pak Menteri Perhubungan ya, karena beliau ini cukup aktif melihat perkembangan progres dari pembangunan Bandara VVIP IKN, termasuk tadi pada hari ini beliau juga melihat uji coba secara langsung landing dari pesawat B200 Beechcraft. Nantinya akan jadi seperti ini, cukup indah, cukup bagus, hijau, kemudian model atapnya. Tapi apakah realitasnya nanti kita akan pantau bersama. Walaupun tidak mirip, paling tidak secara fungsi sudah cukup baik ya. Lalu di bagian dalam terdapat ruangan-ruangan yang bisa dipakai sementara menunggu pesawat atau juga pada saat sampai antara tamu-tamu negara, pejabat negara melakukan pertemuan singkat ya di bandara ya sesuai dengan keperluan. Ada ruangan-ruangan juga untuk beristirahat dari para pejabat negara ataupun tamu negara pada saat akan menunggu pesawat atau pada saat baru sampai. Dokumen lebih lengkap bisa dilihat di media sosialnya PUPR.
Kemudian ini adalah pesawat berbadan lebar A380 ya kalau didesainnya pada saat mendarat di Bandara VVIP IKN. Walaupun yang kita dengar bahwasanya bandara ini pada akhirnya dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk penerbangan komersial. Ini adalah tower ataupun menara ATC yang juga sedang dibangun di sekitar terminal ya. Di area ini juga berdekatan dengan tadi patung Garuda Take Off ya, yang sudah berwarna hijau. Walaupun patung tersebut terbuat dari bahan yang sama dengan Istana Garuda ya, karena sudah hijau kalau yang ini. Istana Garuda sebentar lagi akan hijau setelah mengalami oksidasi. Baik, kita lihat lagi untuk pembangunan beberapa waktu lalu dari landasan pacu. Di sini memang proses pengaspalan dilakukan bertahap ya, dikarenakan cukup panjang dan beberapa bagian dibuat berlapis sehingga sesuai dengan ketentuan dari sebuah bandara. Proses-proses awalnya nanti bisa dilihat di video agak lebih di belakang karena adanya proses-proses perataan tanah, lalu ada pemadatan tanah. Ini penting karena tanah di sini adalah tanah bekas dari hutan produksi sawit ya, mungkin tanahnya lunak atau gambut atau bagaimana, sehingga perlu dipadatkan dan sesuai dengan keamanan penerbangan. Jadi pada saat pesawat landing itu tinggal sedikit lagi langsung menuju ke terminal. Ya kalau misalnya di ibu kota Jakarta ya, Bandara Soekarno-Hatta sendiri memiliki terminal yang punya gate-nya cukup banyak. Ini mungkin gate-nya mungkin beberapa saja ya, karena terminalnya juga tidak begitu besar. Kalau untuk VVIP atau VIP biasanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, jadi sudah punya gate khusus, ruang tunggu khusus, lounge khusus. Pada saat masuk pesawat itu juga langsung ya, tanpa mungkin ada proses-proses seperti pada umumnya penumpang komersial. Tol seksi 5B itu di sana sudah ada pembangunannya, tinggal diteruskan karena perataan dari tanah kita sudah lihat, kemudian beberapa bukit yang dipotong untuk tebing-tebingnya juga ditutupi agar rata dan dapat menjadi akses nantinya menuju ke IKN ataupun kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, bandara itu area masuk ataupun aksesnya, gate-nya semuanya hijau. Di sini ada semacam bundaran ya. Lalu inilah yang nanti tersambung juga dengan tol seksi 5B tadi. Sebenarnya ada pilihan lagi kalau seksi 4A dan 4B-nya selesai yang melewati bawah laut, maka juga akan cukup cepat menuju ke IKN, punya 2 jalur ya, redundant. Nah, ini adalah proses-proses pemadatan tanah pada tahap-tahap awal pembangunan landasan pacu ya. Di sini mungkin belum sepenuhnya memanjang, namun ada lapisan-lapisan ya yang dibuat, yang dimasukkan ke dalam tanah. Namanya prosesnya adalah prefabricated vertical drain dan juga prefabricated horizontal drain. Jadi dimasukkan semacam bahan ke dalam tanah berbentuk model pita oleh di situ driller nampaknya ya. Jadi untuk menggali, memasukkan, lalu air-air yang ada di dalam tanah diserap oleh lapisan ini keluar sehingga menjadi padat ya, menjadi tidak berongga oleh air, kemudian dipadatkan lagi, ditambah beban di bagian atas, dan kalau tanahnya turun dipadatkan kembali. Kurang lebih seperti itu yang kalau kita baca ya. Dan teknologi ini memang dibutuhkan agar tanah menjadi keras lalu dilapis, ditambahkan, kalau di sini ditambahkan tanah ya, ditambahkan lapisan sampai dengan dicor, kemudian diaspal, dan selanjutnya dibuat mungkin petunjuk-petunjuk ya biasa di bandara yang kita lihat, baik dari markanya atau juga informasi-informasi yang ada di bagian bawah, ada kode-kodenya, ada runway kode misal C2 atau bagaimana gitu ya. Kemudian ada lampu-lampu yang apabila pendaratan di malam hari dituntun oleh lampu-lampu tersebut.
Bekas-bekas dari pohon sawit di sini yang sudah ditebang, maka tanahnya kemudian diratakan dan kita lihat di sini terdapat banyak alat-alat berat serta dump truck yang bekerja untuk meratakan tanah, menguatkan, dan akhirnya dimulailah pekerjaan-pekerjaan untuk pembuatan dari bandara. Nah, waktu itu yang di awal ini hanya pekerjaan landasan yang kita perhatikan ya. Kemudian area-area seperti tadi di terminal VVIP dan VIP kita belum lihat bangunannya. Tapi cukup cepat juga ya kalau kita dengar berita hari ini dan kita lihat tes uji coba pesawat landing, lalu sudah diaspal ya, tinggal mungkin menyiapkan taxiway, apron, dan menara ATC sistemnya. Rencana nampaknya di bulan Desember ini sudah bisa ya secara sistem mungkin, kemudian akses dan lainnya, tinggal yang tol ya. Tol juga Desember kalau tidak salah yang 5B. Baik, kita pantau lagi kesiapan dari Bandara VVIP. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.